tidak butuh seperti ini, mungkin cukup seperti ini saja. Dan mungkin untuk logic handle file ini akan kita pisahkan. Jadi karena GoFiber ini terinspirasi dari yang namanya Express.js, dimana biasanya untuk Express.js itu untuk masalah handle file ditaruh di middleware biasanya, dijadikan sebuah middleware. Dia nanti akan ditaruh di bagian root ini dan biasanya diletakkan di sini. Seperti itu. Jadi coba kita pisahkan. Untuk kasus yang di sini, coba kita pergi ke book handler. Kita ambil ini sampai ya handle file ini. Kita akan cut, kita copy dulu dan kita buat sebuah, katakan di utils ini sebuah file di mana kita bisa kasih nama file.go. Lalu kita buat sebuah function di mana functionnya di sini adalah handle single file, dimana kita cuman menangani satu file. Jadi kita akan beri nama handle single file. Jangan lupa konteks. Tipe datanya adalah pointer fiber context. Baik, seperti ini kita pastekan kode yang tadi dan kita kembali dan kita delete yang ada di sini. Selanjutnya untuk handle single file kita akan karena akan kita berlakukan seperti middleware, jadi akan kita panggil di sini namanya handle single file. Nah, seperti ini. Dan kita pastinya akan mengirimkan file name-nya, konteks locals, untuk key-nya katakan file name, kemudian file name-nya adalah ya file name itu sendiri yang ada di sini. Bagaimana kalau file name-nya kita buat tipe pointer? Nah, seperti ini, dan kita ambil, kita assign value-nya dan kita kirimkan variabel file name. Oke. Dan selanjutnya kita returnkan pastinya konteks, karena berlaku sebagai middleware, konteks next. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke book handler. Di sini kita butuh yang namanya file name, jadi kita akan coba get datanya dari konteks get, key-nya tadi adalah file name. Jadi untuk get di sini mengembalikan tipe data string. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel file name. Baik, seperti ini. Cukup. Ya, seperti ini, dan harusnya hasilnya sama saja. Hanya saja di sini kita akan assign ke dalam
Langsung saja kita coba, kita jalankan kembali dan kita tes di Postman tentunya. Oke, sudah jalan, kita coba lagi Postman. Sebelumnya kita cek di database, kita refresh. Ini kita tidak memiliki judul 4, jadi kita bisa gunakan yang di sini. Coba kita send dan kita dapati seperti ini. Coba kita cek di Fiber app kita refresh. Reload from this. Dan kita tidak mendapati datanya, dan jika kita cek di sini apa kita dapat, kita berhasil mengasen ke database, hanya saja file uploadnya belum berhasil kita tangani. Jadi coba kita kembali ke bagian file.go. Kita lihat di sini kita mendapatkan dia gagal untuk save file. Baik, di sini kita tidak bisa melakukan seperti ini, yaitu karena file name ini tipe datanya adalah pointer string, jadi kita ambil value-nya. Nah, seperti ini kesalahan tadi. Jadi kita jalankan kembali dan coba kita assign nanti di sini judul 5 dengan pemilik 5 juga. Kita cek apakah sudah berjalan, dan oke, sudah berjalan. Kita tes kembali, kita send. Seharusnya datanya sudah masuk di sini. Nah, jika kita cek ke database, kita refresh dan kita dapati ya di sini hanya saja untuk file name-nya masih share value. Coba kita cek kembali ke book handler. Untuk file name di sini kita kirim value-nya. Nah, seperti ini. Kita jalankan kembali dan kita buka Postman judul 6 dan pemilik 6. Baik, kita cek lagi. Baik, sudah berjalan, kita send. Seharusnya image-nya masuk ke sini. Tidak masuk mungkin karena ditimpa. Coba kita delete semua file yang ada di sini, file image-nya. Tapi jika kita cek di sini harusnya dia sudah masuk, tetapi file name-nya tidak ada juga. Tidak ada mungkin karena, coba kita send kembali untuk judul 6 ya, masih judul 6 karena di sini mungkin kita delete saja di sini. Kita hapus satu row, jadi bisa kita gunakan datanya kembali dan kita send. Kita cek di database, data judul 6 berhasil masuk, tapi kita coba cek di sini cover file image-nya sudah masuk. Hanya saja kita tidak mendapati yang namanya file name. Coba kita cek untuk bagian middleware yang sebelumnya.
sini kita mengirimkan data user info. Dan bagaimana kita mendapatkan datanya. Untuk mengambil data kita tidak menggunakan konteks get ya. Di sini sama menggunakan konteks lokal. Ya, harusnya seperti ini. Dan coba kita jalankan. Di sini kita gagal karena tipe. Oke. Filenya interface, jadi kita harus ubah dia menjadi string seperti ini. Oke, sudah, kita jalankan kembali. Kita buka Postman dan kita send untuk judul 6. Sebelumnya kita hapus dulu untuk row judul 6 di sini supaya untuk memastikan, dan kita send. Oke, di sini berhasil. Kita lihat di sini cover sudah ada name-nya. Kita cek di database IDSQL, kita refresh dan kita dapati di sini sudah ada. Pastinya jika sudah ada harusnya sudah terupload di sini juga. Baik, itu sudah bisa kita atasi. Jadi kita bisa gunakan hal yang sama di sini. Jadi untuk function ini kita bisa gunakan di root mana saja. Jadi reusable ya. Katakan mau kita passing di sini, kita bisa lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan banyak pengulangan dalam menulis kode. Lalu bagaimana untuk menghandle jikalau file itu required? Untuk menghandlenya kita bisa lakukan hal seperti ini ya. Nanti seperti ini ya, akan saya contohkan. Jadi kita pahami dulu logiknya di sini. Jikalau filenya ada, kita lihat di sini form file. Sini kita beri nama cover. Ya terserah, nanti bisa teman-teman custom menjadi image. Mungkin di sini bisa melakukan di sini. Nah ya, mungkin di sinilah. Jadi kita cek lakukan di sini if, karena sebelumnya file name ini adalah value dari pointer string, harusnya jikalau dia kosong, pastinya dia akan mengirimkan yang namanya nil. Di if file name tidak sama dengan nil, seperti itu. Tapi di sini sudah kita rubah menjadi string. Kalau kita hapus di sini harusnya bisa. Tapi untuk sementara kita buat seperti ini dulu. Dan jikalau
file name-nya tidak sama dengan nil, maka kita returnkan konteks di mana di sini 422. Kita beri nama message-nya adalah image cover is required. Seperti ini. Dan di sini kita buat seperti ini. Else, salah. Else file name apakah bisa seperti ini. Di sini interface. Baik, untuk file name mungkin langsung di sini saja kita buat seperti ini. Kalau tidak bisa, jadi kita buat seperti langsung saja di sini file name sama dengan ini, kita masukkan dalam fm test printf. printf %s, bukan %v untuk interface file name. Masih interface. Ini kita butuh mungkin seperti ini, file name string ya. Dan kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita lakukan handle require image, bukan handle, mungkin validation. Jadi jikalau file name-nya tidak ada, otomatis tidak ada image yang dikirimkan. Dan jikalau tidak ada, kita akan returnkan status dengan 422 dengan sebuah message image cover is required. Dan jikalau ada, dia tidak akan masuk ke if statement ini dan akan lanjut ke bagian bawahnya. Langsung mengubah file name ke dalam string, kita masukkan ke dalam variable file name dan kita assign untuk variable new book, kita create ke dalam database, dan jika berhasil kita send success. Oke, kita jalankan kembali di sini dan coba kita kosongkan untuk bagian cover. Di sini kita ubah jadi judul 7 dan pemilik 7. Kita cek kembali sudah berjalan dan coba kita send. Kita mendapati error di sini di mana kita mengalami sebuah nil pointer. Itu mungkin karena untuk locals dan nama sebuah interface. Coba kita lakukan log di sini. Log untuk file name.
Kita jalankan kembali di Postman. Kita send. Apa yang kita dapati? Apa kita mendapati nothing failed to uploading? Artinya di sini bermasalah di bagian sini. Mungkin bagian sini ya. Jadi itu bisa kita taruh. Apakah di sini dia bisa mengassign sebuah value nil? Kita masukkan nil di sini. Kita jalankan kembali. Pergi ke Postman. Send. Oke, di sini nil masuk. Jadi harusnya jika kita lakukan seperti ini, seharusnya tidak masalah. Oh, mungkin sebenarnya harusnya seperti ini, dan untuk file name coba kita running. Kita buka Postman, kita send kembali, dan image cover is required. Kalau ada image-nya kita send, dan kita masih mendapati sama. Hal yang sama di mana sebelum file name, kemudian di sini awalnya file name-nya adalah nil, dan yang kedua adalah hanya alamat memorinya. Jadi untuk mengaksesnya kita butuh di sini pointer. Nah, seperti ini. Harusnya seperti itu. Tapi di sini interface. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ini tentunya kita kirimkan coba kita jalankan lagi seperti ini. Send untuk Postman. Kita dapati filenya, coba covernya kita uncheck, dan kita dapati error di sini ya. Atau sebaiknya kita lakukan kondisi di sini. Ini mungkin cara baiknya. Kita lakukan di sini file name. If file name tidak sama dengan nil, maka yang dikirimkan adalah ini. Tapi jikalau file name-nya nil, maka yang dikirimkan adalah langsung nilnya seperti ini. Dan kita bisa cek di sini file name tidak sama dengan nil. Angka apa? Baik, coba kita jalankan kembali, dan kita buka Postman-nya. Di sini untuk cover kita uncheck, coba kita send, dan kita dapati covernya nil.
Jadi kita cek di sini file name nya adalah nil, dan kalau kita lihat di bagian value-nya adalah nil, dimana nil di sini dijadikan sebuah string. Baik. Untuk file name string mungkin kita bisa masukkan sebuah kondisi juga di sini. Else file name stringnya kita taruh di bagian sini, var name string, dan ini kita masukkan ke dalam scope else di sini. Kita jalankan kembali dan kita buka Postman. Kita proses uncheck, dimana sebelumnya di sini adalah string seperti ini, ada nil di dalam kurung siku, bukan kurung siku, kurung lancip. Coba kita send, seharusnya empty string sih. File name-nya masih sama dengan baik. Oh, di sini kita terbalik sepertinya. File name tidak sama dengan nil. Harusnya file name sama dengan nil. Jika file name sama dengan nil, maka return ini. Jika tidak, maka pastinya ada filenya kan. Ya, di sini kita terbalik untuk kondisinya. Coba kita send kembali untuk Postman-nya, send, dan image cover is required. Dan untuk cover kita send, dan kita dapati image-nya kembali. Oke, di sini karena file name-nya sama, file image-nya sama, dia akan mereplace. Mungkin cukup untuk video ini, terlalu panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya juga mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.